Endless Love and terima kasih. Kami welcome kembali untuk yang ada di YouTube. Sungguh sangat luar biasa. Mereka memberikan juga welcoming dari ada yang dari Bogor, ada yang dari Sydney, ada yang dari Aceh, ada yang dari Surabaya. Ya, dan kami sangat merasa diberkati sekali karena kita bisa menggunakan YouTube ya untuk menyatukan itu dari berbagai daerah yang kalau secara misalnya pertemuan secara langsung mungkin kita nggak akan ketemu, tapi inilah wow, Tuhan luar biasa dipakai kita social network, YouTube ataupun Zoom, kita jadi bisa ketemu satu sama lainnya, baik walaupun itu hanya virtual ya. Terima kasih juga kembali untuk Pak Saifuddin Saifuddin Ibrahim, sungguh luar biasa terus setia, dia setiap hari Rabu mengajarkan kami. Kami akan memperkenalkan lagi, kami dari Rifan Reds, dan itu dari dengan nama saya Ria, kemudian Van itu adalah Ibu Vanessa, dan Ibu Rach itu Ibu Rachel, ya kami dari seorang ibu yang membuka peluang kepada Bapak Ibu Saudari sekalian yang memang mempunyai kesaksian hidup atau pelajaran-pelajaran sharing-sharing yang bisa memberkati sesama. Kami mendengar banyak sekali komen-komen dan mereka bilang terima kasih sudah membuka channel ini, kami sangat diberkati. Inilah yang menjadikan sukacita kami kalau melalui channel ini mereka bisa diberkati gitu ya, dan itu respon-respon melalui juga melalui email, melalui YouTube atau melalui WA pribadi kami. Kami sungguh berterima kasih, Tuhan memberkati semua yang memberikan komen. Sebelum kita buka hari ini talk show, ya kita boleh buka dalam doa. Mungkin Bapak Yohanes Madura bisa membawa kita dalam doa hari ini. Silakan Pak. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Pada saat ini kami sedang melakukan ibadah perjumpaan melalui media Zoom dan YouTube. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kuasai jalannya ibadah kami dalam talk show ini. Kami perlu pengurapan Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, juga para host, Bapak Paul Jang, juga Ibu Vanessa, Ibu Riama, juga Ibu Rahel, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan urapi, berikan kami hikmat daripada surga untuk berkata-kata, kuasai lidah bibir pemikiran kami ini, sehingga semuanya kami boleh menunjukkan karakter Kristus. Untuk para pendengar, penglihat yang ada di YouTube, berkati semuanya, berikan suatu pesan kepada kami masing-masing, berbicara Roh Kudus melalui pertemuan-pertemuan ini, karena kami yakin ketika kami melayani Tuhan melalui Zoom ini, banyak jiwa-jiwa yang sudah dipilih atau dipanggil Tuhan, itu boleh dijangkau dan dimenangkan. Terima kasih Tuhan, urapi semuanya, berkati semuanya, baik wifi, jaringan, semua lintas negara ini. Kami yakin ketika hadirat Tuhan, semuanya ada damai sejahtera sukacita surga, mujizat surga itu terjadi di dalam pertemuan ini. Kami mulai ibadah Zoom ini, talk show ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya mengatakan, amin. Amin. Amin, amin. Moderator kita yang benar-benar ya yang selalu setia di Rifan Reds. Saya persilakan ke Apologet Paul Shang. Pak Shang ada di ruangan? Sudah siap? Ada dong, kan Paul Shang omnipresent.
Oke, silakan Kak, diambil mic-nya. Makasih. Ya, shalom Abi, shalom Pak Yunus Madura, Salam. shalom semuanya, Ya, Rifandra, haleluya. haleluya. Ya, tema kita hari ini sebenarnya masih tetap tentang penginjilan dan Islamologi, karena kita akan terus belajar Islamologi banyak sekali. Hanya karena saya kan memang fokus ke orang Islam, tapi bukan Islam yang model-model orang-orang pesantren begitu ya. Saya masuk ke ustadz-ustadznya, tapi ada hal yang berbeda ketika Anda masuk menyentuh budaya Islam. Ketika Anda bersentuhan dengan budaya Islam, maka memang perlu memerlukan pendekatan kontekstual seperti Pak Yones Madura nanti hari Jumat ya kalau nggak salah ya Pak Yones Madura, nanti ada sesi dengan Pak Yones Madura bagaimana menjangkau orang-orang tradisional ini. Dan juga kita hari ini mau belajar juga sama Pak Saifuddin Ibrahim sama Abi ini bagaimana kita memahami apa sih yang di kepala orang-orang Muslim ini. Mengapa mereka bisa berpikiran seperti itu ya? Misalnya penolakan begitu dengar kata Kristen, oh udah jijik mereka. Begitu dengar kata Kristen, saudara mau beritakan apapun, sudah nggak mau dia dengarkan tapi tutup kuping dia sebenarnya. Dia nggak mau buka lagi. Nah itu yang mau kita bongkar. Nah saya tidak pernah menganjurkan untuk memberitakan Injil atau membenarkan Yesus dengan ayat Al-Quran, tetapi ayat Al-Quran dipakai sebagai pendekatan konteks budaya seperti yang dilakukan oleh Pak Saifuddin Ibrahim. Dibuka dulu sebagai pembuka, tetapi kemudian Injil yang kita masukkan, ya itu seperti itu. Nah, memang pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara yang mau bertanya, boleh angkat tangan dan bikin ini ya, bikin atau nulis di chat itu boleh juga bertanya. Tapi tema kita sekarang adalah apa sih yang ada di dalam benak orang-orang Islam ini. Dan Pak Saifuddin Ibrahim kan kecil dari Islam dari waktu kecil dan keluarganya adalah orang-orang Islam dan termasuk radikal dan bekas NII, bekas jenderalnya NII. Jadi beliau ini juga yang mengkader, mentraining orang-orang ini untuk menjadi radikal. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini boleh berkaitan dengan itu. Nah, saya mau kasih warning dulu, tolong janjian. Pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pribadi, menyerang pribadi, mengkritik pribadi Pak Saifuddin, tolong tidak boleh ada di grup ini. Karena ini adalah grup kita mau bertanya untuk menggali ilmunya, bukan mau mengkritik Pak Saifuddin. Jadi nanti begitu ada yang tanya kritik, nanti kita langsung stop ya, jangan tersinggung, mohon maaf. Jangan marah, jangan tersinggung. Karena kita kan lagi mau belajar, bukan lagi mau mengkritik. Oke, pertanyaan pertama yang dari saya, Pak, untuk membuka pertanyaan yang lain, Abi. Ya. Waktu Abi menjadi jenderal NII, ini langsung to the point, Pak. Apa yang dilakukan Abi itu untuk mendoktrin mereka, Pak? Silakan, Pak. Nanti itu pasti panjang jawabannya dan yang lain boleh nyusul ya. Karena kita tahu bahkan anaknya sendiri pun didoktrin sampai sekarang di Injil pun susah. Betapa berhasilnya beliau mendidik anaknya kan, ketiga anaknya itu. Si Saddam, Khomeini, aduh satu lagi saya lupa, Pak, maaf, Pak. Saddam Hussein, Gaddafi, Muammar Gaddafi itu tiga-tiganya didoktrin begitu rupa sampai sekarang bapaknya aja mau merubah menjadi Kristen susah sekali. Itu begitu berhasilnya doktrin itu. Jadi kita tahu betapa bertanggung jawabnya Abi waktu jadi Islam dan saya yakin sekarang pun setelah menjadi Kristen bukannya beliau tidak mendoakan anaknya, bukannya tidak menangis. Saya tahu karena waktu itu kita juga sudah ngomong-ngomong berdua waktu di Jakarta. Tetapi apa yang Abi lakukan yang membuat mereka itu sampai tutup kuping. Nah, dan itu yang mau kita bongkar. Menurut Abi kita harus seperti apa sekarang ini menghadapi mereka? Silakan Abi. Ya, orang tua Muslim, ulama, kiai kepada jemaatnya, umatnya itu inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima Allah di sisi Allah hanya Islam. Di luar Islam semuanya tidak diterima, ditolak. Jadi agama Islamlah yang membuat kita masuk surga. Itu yang pertama. Kemudian ada ayat di dalam Al-Quran, surat ketiga ayat 85, Mayyabtagi ghairal Islam dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima dan di akhirat nanti rugi. Jadi orang yang rugi itu
adalah orang yang tidak beragama Islam karena dia menolak Islam dan dia jadi rugi. Kalau rugi, bangkrut, dari kaya raya menjadi miskin di dunia ini mungkin sedikit dan waktunya hanya sebentar. Tapi rugi di akhirat itu masuk neraka selama-lamanya. Itulah gambaran. Kemudian kalau kita kalah berdebat dengan non-Muslim, gitu, maka ya agama lu gua itu la ikraha fid lakum dinukum, langsung keluar lakum itu. dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, gitu. Nah, itu sudah langkah yang kedua. Jadi pokoknya Islam harus menang, orang lain harus kalah. Tetapi kalau ketemu dengan orang non-Islam yang pinter, ya tentu saja kalah. Itu baru ngomong lakum dinukum waliyadin. Kemudian di dalam sosial pergaulan sosial, kemudian kita berdebat, lagu kita kalah sekalipun kita la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Jadi silakan kamu, saya. Nah, itu langkah-langkah yang keempat. Nah, inilah yang didoktrin untuk mempertahankan diri bahwa kita ini adalah agama yang benar, kita adalah yang paling benar hanya Islam, yang lainnya itu salah semua. Pengikut-pengikutnya lah yang membuat kafir, pengikut-pengikutnya yang ingkar. Semua nabi Islam, semua nabi itu adalah membawa selamat, begitu. Itu ajaran yang paling dekat di dalam Islam, itu begitu gampangnya untuk diucapkan. Namun bagaimana kalau Islam itu harus lebih tinggi lagi, lebih jelas lagi, gitu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggian Islam. Jadi dalam ajaran, kemudian dalam akhlak, dan sebagainya. Terkadang orang Islam itu akhirnya ambigu, mendua, ambivalen terhadap ajarannya Islam sendiri. Kalau yang memang berakhlak bagus itu akhlaknya bagus sekali. Tetapi karena ajaran ini juga ada perintah-perintah yang di luar daripada itu, nah sudah berbeda lagi sikap dan mental itu. Karena Islam boleh memerangi manusia lain karena beda agama, gitu. Dan bisa seperti itu. Inilah doktrin-doktrin yang diajarkan oleh saudara kita, orang tua saya dahulu, dan guru-guru saya dahulu. Kenapa saya sampai sangat radikal di dalam ini, di dalam beragama itu. Saya radikal sekali itu. Karena pengajaran ibu saya, mama saya, keluarga saya, bapak saya, dan seterusnya itu membuat saya sangat agresif di dalam memegang keyakinan saya yang dulu, begitu. Nah, rupanya keagresifan saya, mental saya di dalam menjaga dan membela Islam itu ketika saya masuk Kristen, saya membaca Injil, dan sikap ini juga mirip-mirip sekali. Tapi kalau sikap yang dulu saya gebukin orang, langsung berantem, tapi sekarang sudah berbeda. Itu sikap saya sudah berbeda karena Injil nggak boleh mukul orang, nggak boleh nyerang orang secara fisik, tidak boleh. Tetapi bagaimana kita mempertahankan iman dan menjadi saksi Kristus. Jadi bukan saksi Yehova, saksi Kristus.